Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Di kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita katekismus yang ke-39 dengan pertanyaannya sebagai berikut. Dengan sikap bagaimana kita harus berdoa? Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang simpel buat kita, bagaimana sikap kita saat kita berdoa? Jawaban buat kita adalah dengan kasih, ketekunan dan syukur, dengan tujuan yang rendah hati pada kehendak Allah, dengan mengetahui bahwa karena Kristus Dia akan selalu mendengarkan doa-doa kita. Puji Tuhan. Jadi kita harus mempunyai sikap kasih, ketekunan dan syukur saat kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ayat pokok kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi ayat pokok ini sudah menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa harus penuh rasa syukur, sikap yang sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa? Sebelum kita berdoa, seharusnya kita bertanya kepada diri kita. Dan muncul pertanyaan buat kita, untuk apa kita berdoa? Apakah Tuhan Yesus hadir ketika kita berdoa? Apakah Dia mendengarkan doa-doa kita? Akankah Dia menolong kita, Bapak Ibu Saudara? Ini pertanyaan yang seringkali muncul dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga berdoa, jangan seperti orang-orang munafik. Yesus pernah menjelaskan itu di dalam kitab Injil. Jadi kita berdoa itu jangan seperti pertunjukan, artinya kepengen dilihat orang supaya saat kita berdoa. Dan jangan bertele-tele. Tetapi kita harus mempunyai sikap benar sebagai orang benar saat berdoa. Apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama, ungkapan kasih, yang kedua ketekunan, yang ketiga ucapan syukur. Mengapa ungkapan kasih, Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan Bapa di dalam anaknya melalui Roh Kudus. Tujuannya itu Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan Allah Trinitas dalam kasih persekutuan yang mesra dengan Dia. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ungkapan ketekunan? Karena kita perlu itu untuk melawan kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali ketika kita berdoa, pikiran kita melantur kemana-mana. Pikiran kita sering mengembara kemana-mana. Jadi kita tidak fokus berdoa. Jadi kita membutuhkan ketekunan supaya kita fokus dan terus-menerus bisa bersekutu dengan Tuhan sehingga kita mempunyai fokus yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bersyukur? Supaya kita mengingat bahwa banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga ketika kita berdoa kita mengingat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ada rasa ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin-poin yang sudah saya paparkan ini biarlah mengingatkan kita supaya kita mempunyai sikap yang baik ketika kita berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.